Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Wa qala Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan cuaca yang sangat luar biasa. Kita diguyur dengan hujan yang merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diguyur dengan sebuah kebaikan yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali ada yang menganggap bahwa ujian atau hujan ini adalah sebagai nikmat, dan ada pula yang menganggap hujan ini sebagai azab. Yang menganggap sebagai nikmat tentunya adalah orang-orang yang beriman, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Dan yang menganggap bahwa hujan ini adalah azab, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Yang seharusnya air mengalir ke sawah yang menjadi pola hidup kita, namun karena keserakahan manusia, karena tangan-tangan manusia, sawah tersebut dijadikan jalan, dijadikan tempat umum, bahkan tidak sedikit dijadikan tempat-tempat bermaksiat. Maka jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena apa yang turun dari Allah. Tahuilah jemaah sekalian, itulah yang terbaik untuk kita. Yang kedua, salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya sampai hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap hari kita membaca di dalam, minimal di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari kita membaca doa tersebut. Bukan hanya sekedar doa, namun ummul Quran, ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Tahukah jemaah sekalian bahwa pengertian daripada ihdinas siratal mustaqim itu adalah berilah kami jalan yang lurus. 17 kali kita dalam satu hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Belum sholat sunnah.
belum sholat-sholat yang lain, belum di sela-sela doa. Yang selalu kita panjatkan adalah suratul Fatihah. Tapi tidak sedikit di antara kita yang masih mengeluh, kenapa doa saya tidak didengar? Kenapa doa saya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betulkah doa kita tidak didengar? Betulkah Allah sudah tidak mendengar? Sedangkan Allah As-Sami, sedangkan Allah Al-Basir, Maha melihat dan Maha mendengar. Maka yang pantas adalah mungkin bukan Allah tidak mendengar, mungkin bukan kita tidak didengar, tapi yang pantas adalah mungkin kita tidak ikhlas dalam memanjakan atau dalam membacakan doa tersebut. Atau yang kedua, mungkin tadi kita sudah tidak didengar, bukan Allah yang tidak mendengar. Maka jemaah sekalian, mustahil kalau setiap hari kita meminta kepada manusia 17 kali misalnya kita minta dalam satu hari, mustahil manusia itu tidak akan ngasih ke kita. Minimal dia akan ngasih meskipun terpaksa. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari kita meminta 17 kali, mustahil Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Apalagi hanya sebatas jalan yang lurus. Surga saja Allah akan kasihkan kepada kita, apalagi jalannya yang lurus. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang hidayah, berbicara tentang petunjuk. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kita mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah, mungkin sudah. Karena kita sholat berjamaah, bersyahadat, KTP kita Islam, zakat, mal zakat fitrah jalan, puasa wajib, puasa sunnah alhamdulillah, naik haji pun alhamdulillah ada jalannya. Mungkin itu salah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kita inginkan adalah, yang kita bayangkan adalah bagaimana saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Dan menurut fakta bahwa penganut agama terbesar di dunia, bukan di Indonesia, terbesar penganut agama adalah bukan agama Islam jemaah sekalian, tetapi penganut agama terbesar di dunia adalah agama Kristen atau agama Yahudi selain agama Islam. Terbesar di dunia. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa hidayah Allah belum mencakup kepada kita semuanya. Yang kedua, yang masih mengikuti jejak iblis, yang masih mengikuti jejak syaitan, ternyata jumlahnya nomor 1 di dunia. Katakan mereka yang Kristen, sudah pasti mereka mengikuti jejak iblis, setan, laknatullah. Ternyata jauh dari itu, orang Islam pun masih banyak yang mengikuti jejak iblis dan syaitan. Ketika kita bertanya kepada diri kita, apakah dari bulan Januari sampai Desember kebaikan yang selalu kita lakukan, wallahi tidak akan ada mungkin yang ngaku seperti itu. Bahkan mungkin pengakuan kita setiap hari kita berdosa. Bahkan mungkin setiap hari kita melakukan kesalahan yang tidak kita rasakan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu kita pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tertera jelas, terlihat jelas di setiap perayaan orang-orang kafir, di setiap perayaan yang selain perayaan Islam, kita pun bertasyabuh, kita pun mengikuti apa yang mereka lakukan. Yang seharusnya muslimah-muslimah berhijab, yang seharusnya muslimah-muslimah
di dalam Islam menutup auratnya. Coba lihat di sekeliling kita. Coba cek KTP-nya. Yang muslimah, apakah semua mereka pakai hijab sesuai aturan Islam? Wallahi tidak. Bahkan mungkin saudara-saudara kita, bahkan mungkin anak-anak kita pun belum mendapatkan hidayah untuk berhijab. Coba lihat anak-anak kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala setiap hari memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayu salat, hayu salat, hayu menuju kemenangan, hayu menuju kemenangan. Berapa persennya datang? Usia berapa yang datang? Mana anak mudanya? Mana yang mereka bisa naik gunung, ke Bromo, ke Garut, ke gunung-gunung yang tinggi? Mana mereka yang kuat dalam bermain futsal 2 jam 3 jam? Yang kuat bermain bola, yang kuat main PS berjam-jam. Ketika Allah panggil dengan hayya 'alas shalah, apakah mereka datang? Naudzubillah jemaah sekalian. Besok puncak daripada perayaan tahun baru, coba lihat, cek saja KTP-nya. Siapa yang merayakan? Apakah umat Kristiani, apakah umat Kristen, atau banyak di antara kita yang mengikuti umat-umat mereka? Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang masih di jalur syaitan, di jalur iblis, mereka yang masih Kristen, mereka yang masih Yahudi, mereka berpotensi untuk menjadi mu'allaf. Tetapi kita berpotensi untuk menjadi murtad. Ini yang kita tidak sadari jemaah sekalian. Jangan merasa kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, jangan. Justru disitulah kita tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita, hati kita condong ibadah kepada Allah, selalu menginginkan kebaikan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomahkan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Ada di antara kalian semasa hidupnya beramal amalan surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta saja, tinggal 1 langkah saja. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi Allah berkehendak lain, takdir berkehendak lain, fayamalu bi amalin ahlin nar. Maka 1 kali dia melakukan amalan neraka, maka yang hasil akhir adalah dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar, dan ada di antara kalian yang selama hidupnya beramal amalan neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 langkah saja. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi takdir berkata lain, Allah berkehendak lain. Fayamalu bi amalin ahlil jannah, maka dia berbuat amalan surga, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Tentu yang harus kita lakukan dalam hadis ini adalah tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.